Sebuah ledakan mengguncang SMA 72 Jakarta. Publik mengira ini ulah siswa bermasalah, tapi penyelidikan polisi menemukan tulisan yang aneh dan pesan terenkripsi yang menandakan sesuatu jauh lebih besar. Jaringan pencuci otak yang menarget siswa. Tapi siapa sebenarnya dalang di balik jaringan itu? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Ade Irawan. Usiaku sudah melewati 40 tahun, dan hampir separuh hidupku kuhabiskan di dunia yang sama, dunia hukum, darah, dan kebohongan manusia. Aku seorang perwira polisi, berpangkat komisaris besar. Tapi di balik pangkat itu, jujur saja, aku bukan pahlawan seperti yang orang kira. Aku hanya seseorang yang terlalu sering menyelam di kegelapan, sampai lupa caranya melihat cahaya. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari ketika ledakan mengguncang SMA 72 Jakarta, sekolah yang dulu pernah kupijak dengan penuh cita-cita muda. Hari ketika kasus ini mengubah segalanya, bukan hanya bagi korban, tapi juga untuk diriku sendiri. Pagi itu terasa seperti pagi biasa. Jakarta mulai sibuk sejak matahari baru muncul di balik gedung-gedung kusam. Aku sedang duduk di ruang kerjaku, menatap secangkir kopi hitam yang sudah dingin di meja. Di dinding, kalender masih menunjukkan tanggal awal bulan, tapi kepalaku sudah penuh oleh laporan kasus lama yang tak selesai-selesai. Ponsel dinas bergetar. Nada dering khas dari markas besar membuatku refleks mengangkatnya. Kombes, ledakan di SMA 72, Jakarta Timur. Kemungkinan bahan peledak. Korban masih dihitung. Suaranya cepat, tergesa. Tapi satu nama itu, SMA 72, cukup membuat tanganku berhenti di udara. Sekolah itu, tempat aku tumbuh. Tempat aku belajar tentang disiplin, mimpi, dan juga tentang seseorang yang dulu sangat kuhormati. Aku tidak menjawab lama. Dalam perjalanan, kataku singkat. Mobil dinas hitamku melaju menembus jalanan macet Jakarta. Sirene meraung, memecah hiruk-pikuk pagi. Dari balik kaca depan, kulihat asap hitam membumbung tinggi ke langit. Sekolah itu terletak di kawasan yang tak jauh dari rumah masa kecilku. Entah kenapa, dada ini terasa berat. Ketika tiba di lokasi, suasananya seperti neraka kecil di tengah kota. Siswa-siswi berlarian sambil menangis, beberapa guru berusaha menenangkan, tapi wajah mereka sendiri ketakutan. Petugas pemadam menyemprotkan air ke arah gedung laboratorium kimia yang kini tinggal puing hangus. Bau bahan kimia dan asap bercampur, menyengat di hidung. Aku turun dari mobil dan menatap sekeliling. Halaman sekolah yang dulu rapi kini berantakan oleh serpihan kaca, serpih kayu, dan darah segar. Suara sirene bercampur dengan tangis. Beberapa orang tua berteriak memanggil nama anak mereka. Aku menarik napas panjang. Siapa penanggung jawab TKP? Tanyaku datar. Seorang perwira muda menghampiri, wajahnya pucat. Laporan sementara, Pak. 1 korban meninggal di tempat, 3 luka berat. Dugaan kuat ledakan berasal dari dalam laboratorium. Kami temukan serpihan pipa besi dan kabel pemicu. Pelaku? Tanyaku. Ia menelan ludah. Diduga siswa sendiri, Pak. Namanya Raffi Adinata, kelas 12. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Aku mengerutkan kening. Jelaskan. Di dinding ruang kimia, Pak, ada simbol aneh. Seperti spiral, dilukis dengan darah. Simbol spiral. Aku pernah melihat pola seperti itu dulu, di masa SMA. Tapi, bukan dalam konteks kejahatan. Dulu itu hanya bagian dari pelajaran psikologi eksperimen, yang diajarkan oleh seseorang. Ya Tuhan, aku belum siap menyebut namanya, bahkan dalam pikiranku sendiri. Aku berjalan melewati puing-puing laboratorium. Bau hangusnya menusuk, tapi aku sudah terbiasa dengan aroma kematian. Di antara pecahan kaca dan tabung reaksi yang meleleh, kulihat tubuh seorang anak laki-laki tergeletak di lantai. Wajahnya rusak parah, tapi seragam putih abu-abunya masih bisa dikenali. Raffi Adinata. Anak yang oleh laporan awal disebut pelaku. Di tangannya masih tergenggam buku catatan yang gosong di tepinya.
Aku memungutnya perlahan. Di halaman terakhir, ada tulisan samar. Bangunlah dari tidurmu. Mereka sudah mengendalikanmu. Tulisan itu seperti bisikan dari masa lalu. Aku menatap simbol spiral di dinding, garis-garis merah berputar, seolah memandang balik ke arahku. Entah kenapa, kepalaku terasa berat. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari ingatan lama yang selama ini kukubur dalam-dalam. Dari laporan saksi, Raffi dikenal pendiam, tapi bukan anak bermasalah. Nilainya cukup baik, tidak punya catatan pelanggaran. 3 minggu terakhir, ia memang berubah. Sering murung, suka menyendiri, dan kerap menatap kosong ke layar ponselnya. Ibunya mengatakan, Raffi sering berkata hal-hal aneh seperti, "Aku sedang diuji," atau "Aku akan membuka mata orang-orang." Aku mencatat semuanya di buku kecilku. Tapi semakin lama mendengar, semakin kuat perasaan bahwa ini bukan sekadar aksi bunuh diri. Ada sesuatu yang mengendalikannya. Aku kembali ke TKP sore harinya ketika semua orang sudah pergi. Sekolah itu sunyi, hanya suara angin yang meniup sisa abu di lantai. Aku berdiri di depan simbol spiral itu. Menatapnya. Lama. Simbol itu, persis seperti yang pernah kutemui 30 tahun lalu, di ruang yang sama. Waktu itu, aku adalah siswa kelas 3. Dan guruku, Pak Dharma Lesmana, pernah menggambarnya di papan tulis, sambil berkata pelan. Pikiran manusia bisa dibuka seperti spiral ini, Ade. Semakin dalam kau menatapnya, semakin mudah kau kehilangan kendali. Aku menutup mata. Dada ini mendadak sesak. Masa lalu yang kukira sudah mati, kini berdiri lagi di hadapanku, dalam bentuk darah dan api. Dalam laporan resmi, kasus ini awalnya disebut, ledakan bunuh diri siswa. Tapi aku tahu lebih dari itu. Naluri penyidikku mengatakan sesuatu yang lebih gelap sedang bermain di baliknya. Sebuah pola. Sebuah jaringan. Dan mungkin, aku sendiri sedang berjalan di dalam spiral itu, tanpa sadar, tanpa pernah keluar. Hari itu, di antara abu dan puing-puing sekolah lamaku, aku berjanji satu hal pada diriku sendiri. Aku akan menemukan siapa yang membuat anak itu meledakkan dirinya. Dan kalau itu harus membawaku kembali ke masa lalu yang kubenci, maka biarlah. Karena kebenaran, seberapapun menyakitkannya, selalu punya cara untuk menuntut ditemukan. Namaku Ade Irawan. Usiaku sudah melewati 40 tahun, dan hampir separuh hidupku kuhabiskan di dunia yang sama, dunia hukum, darah, dan kebohongan manusia. Aku seorang perwira polisi, berpangkat komisaris besar. Tapi di balik pangkat itu, jujur saja, aku bukan pahlawan seperti yang orang kira. Aku hanya seseorang yang terlalu sering menyelam di kegelapan, sampai lupa caranya melihat cahaya. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari ketika ledakan mengguncang SMA 72 Jakarta, sekolah yang dulu pernah kupijak dengan penuh cita-cita muda. Hari ketika kasus ini mengubah segalanya, bukan hanya bagi korban, tapi juga untuk diriku sendiri. Pagi itu terasa seperti pagi biasa. Jakarta mulai sibuk sejak matahari baru muncul di balik gedung-gedung kusam. Aku sedang duduk di ruang kerjaku, menatap secangkir kopi hitam yang sudah dingin di meja. Di dinding, kalender masih menunjukkan tanggal awal bulan, tapi kepalaku sudah penuh oleh laporan kasus lama yang tak selesai-selesai. Ponsel dinas bergetar. Nada dering khas dari markas besar membuatku refleks mengangkatnya. Kombes, ledakan di SMA 72, Jakarta Timur. Kemungkinan bahan peledak. Korban masih dihitung. Suaranya cepat, tergesa. Tapi satu nama itu, SMA 72, cukup membuat tanganku berhenti di udara. Sekolah itu, tempat aku tumbuh. Tempat aku belajar tentang disiplin, mimpi, dan juga tentang seseorang yang dulu sangat kuhormati. Aku tidak menjawab lama. Dalam perjalanan, kataku singkat. Mobil dinas hitamku melaju menembus jalanan macet Jakarta. Sirene meraung, memecah hiruk-pikuk pagi. Dari balik kaca depan, kulihat asap hitam membumbung tinggi ke langit. Sekolah itu terletak di kawasan yang tak jauh dari rumah masa kecilku. Entah kenapa, dada ini terasa berat. Ketika tiba di lokasi, suasananya seperti neraka kecil di tengah kota. Siswa-siswi berlarian sambil menangis, beberapa guru berusaha menenangkan, tapi wajah mereka sendiri ketakutan.
Petugas pemadam menyemprotkan air ke arah gedung laboratorium kimia yang kini tinggal puing hangus. Bau bahan kimia dan asap bercampur, menyengat di hidung. Aku turun dari mobil dan menatap sekeliling. Halaman sekolah yang dulu rapi kini berantakan oleh serpihan kaca, serpih kayu, dan darah segar. Suara sirene bercampur dengan tangis. Beberapa orang tua berteriak memanggil nama anak mereka. Aku menarik napas panjang. "Siapa penanggung jawab TKP?" tanyaku datar. Seorang perwira muda menghampiri, wajahnya pucat. "Laporan sementara, Pak. 1 korban meninggal di tempat, 3 luka berat. Dugaan kuat ledakan berasal dari dalam laboratorium. Kami temukan serpihan pipa besi dan kabel pemicu." "Pelaku?" tanyaku. Ia menelan ludah. "Diduga siswa sendiri, Pak. Namanya Raffi Adinata, kelas 12. Tapi, ada sesuatu yang aneh." Aku mengerutkan kening. "Jelaskan." "Di dinding ruang kimia, Pak, ada simbol aneh. Seperti spiral, dilukis dengan darah." Simbol spiral. Aku pernah melihat pola seperti itu dulu, di masa SMA. Tapi, bukan dalam konteks kejahatan. Dulu itu hanya bagian dari pelajaran psikologi eksperimen, yang diajarkan oleh seseorang. Ya Tuhan, aku belum siap menyebut namanya, bahkan dalam pikiranku sendiri. Aku berjalan melewati puing-puing laboratorium. Bau hangusnya menusuk, tapi aku sudah terbiasa dengan aroma kematian. Di antara pecahan kaca dan tabung reaksi yang meleleh, kulihat tubuh seorang anak laki-laki tergeletak di lantai. Wajahnya rusak parah, tapi seragam putih abu-abunya masih bisa dikenali. Raffi Adinata. Anak yang oleh laporan awal disebut pelaku. Di tangannya masih tergenggam buku catatan yang gosong di tepinya. Aku memungutnya perlahan. Di halaman terakhir, ada tulisan samar. "Bangunlah dari tidurmu. Mereka sudah mengendalikanmu." Tulisan itu seperti bisikan dari masa lalu. Aku menatap simbol spiral di dinding, garis-garis merah berputar, seolah memandang balik ke arahku. Entah kenapa, kepalaku terasa berat. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari ingatan lama yang selama ini kukubur dalam-dalam. Dari laporan saksi, Raffi dikenal pendiam, tapi bukan anak bermasalah. Nilainya cukup baik, tidak punya catatan pelanggaran. 3 minggu terakhir, ia memang berubah. Sering murung, suka menyendiri, dan kerap menatap kosong ke layar ponselnya. Ibunya mengatakan, Raffi sering berkata hal-hal aneh seperti, "Aku sedang diuji," atau, "Aku akan membuka mata orang-orang." Aku mencatat semuanya di buku kecilku. Tapi semakin lama mendengar, semakin kuat perasaan bahwa ini bukan sekadar aksi bunuh diri. Ada sesuatu yang mengendalikannya. Aku kembali ke TKP sore harinya ketika semua orang sudah pergi. Sekolah itu sunyi, hanya suara angin yang meniup sisa abu di lantai. Aku berdiri di depan simbol spiral itu. Menatapnya. Lama. Simbol itu, persis seperti yang pernah kutemui 30 tahun lalu, di ruang yang sama. Waktu itu, aku adalah siswa kelas 3. Dan guruku, Pak Dharma Lesmana, pernah menggambarnya di papan tulis, sambil berkata pelan. "Pikiran manusia bisa dibuka seperti spiral ini, Ade. Semakin dalam kau menatapnya, semakin mudah kau kehilangan kendali." Aku menutup mata. Dada ini mendadak sesak. Masa lalu yang kukira sudah mati, kini berdiri lagi di hadapanku, dalam bentuk darah dan api. Dalam laporan resmi, kasus ini awalnya disebut, ledakan bunuh diri siswa. Tapi aku tahu lebih dari itu. Naluri penyidikku mengatakan sesuatu yang lebih gelap sedang bermain di baliknya. Sebuah pola. Sebuah jaringan. Dan mungkin, aku sendiri sedang berjalan di dalam spiral itu, tanpa sadar, tanpa pernah keluar. Hari itu, di antara abu dan puing-puing sekolah lamaku, aku berjanji satu hal pada diriku sendiri. Aku akan menemukan siapa yang membuat anak itu meledakkan dirinya. Dan kalau itu harus membawaku kembali ke masa lalu yang kubenci, maka biarlah. Karena kebenaran, seberapapun menyakitkannya, selalu punya cara untuk menuntut ditemukan. Aku sudah terbiasa dengan bau darah, debu, dan sisa api. Tapi bau yang tercium dari ruang kimia SMA 72 Jakarta pagi itu, berbeda. Campuran asam,
logam terbakar, dan sesuatu yang membuat dada sesak seperti sedang ditarik ke masa lalu. Begitu langkahku memasuki ruang itu, aku tahu, ini bukan sekadar ledakan biasa. Dinding utara hangus sebagian, meja-meja praktikum hancur, dan pecahan tabung reaksi berserakan di lantai. Namun di antara abu dan serpihan kaca, ada sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Sebuah simbol. Tergambar jelas di dinding belakang, di antara sisa jelaga hitam. Bentuknya seperti segitiga dengan lingkaran di tengah, dan di dalamnya terdapat pola spiral berwarna merah tua, entah ket atau darah. Tapi yang membuatku merinding bukan gambarnya, melainkan perasaan yang muncul seolah aku pernah melihat simbol itu sebelumnya. Aku mendekat, meneliti permukaannya. "Jangan disentuh, Pak," ujar salah satu anggota forensik, Bribka Doni, cepat-cepat menghentikanku. Aku mengangguk pelan. "Ambil foto dari semua sudut. Lakukan analisa bahan pigmennya. Dan cari tahu apakah ini ket kimia atau sesuatu yang lain." Doni langsung bergerak. Tapi mataku belum bisa lepas dari simbol itu. Bayangan samar muncul di pikiranku, ruang kelas tua, papan tulis, dan suara seseorang yang berkata, "Simbol adalah cermin jiwa manusia, Ade. Siapa yang mampu membacanya, mampu memahami manusia." Aku memejamkan mata sejenak. Suara itu, Pak Dharma Lesmana. Guru psikologi yang dulu begitu kukagumi. Yang hilang dari sekolah ini 10 tahun lalu, setelah sebuah skandal misterius. "Pak Kombes, kami menemukan sesuatu di pojok sini," ujar salah satu penyidik. Aku berjalan mendekat. Di lantai dekat pintu belakang, ada sebuah ponsel yang sudah hangus sebagian, namun masih bisa diidentifikasi. Dari casingnya, aku tahu ini milik pelaku, siswa bernama Raffi, yang menurut laporan sementara menjadi korban sekaligus tersangka. "Dapatkah diselamatkan datanya?" tanyaku. "Sebagian, mungkin. Kami bisa ekstrak log data dan pesan terenkripsi. Tapi perlu waktu," jawab teknisi forensik. Aku mengangguk, lalu menatap sekeliling ruangan. Ada rasa berat yang menggelayut di udara, bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena misteri yang mulai membentuk jaringnya. Siang itu, aku memeriksa rekaman CCTV sekolah. Ledakan terjadi pukul 8:12 pagi. Tidak ada tanda-tanda Raffi membawa sesuatu mencurigakan. Ia masuk ke ruang kimia dengan tas kecil dan wajah datar, seperti anak-anak lain. Namun, 4 menit sebelum ledakan, ia berhenti di depan dinding tempat simbol itu ditemukan. Ia memandanginya cukup lama. Lalu, ia tersenyum. Senyum yang tidak biasa. Bukan senyum seorang siswa, melainkan ekspresi seseorang yang merasa telah menyelesaikan sesuatu. Malamnya, aku duduk di ruang kerjaku di kantor pusat, memandangi hasil tangkapan foto simbol itu di layar laptop. Simbol itu seperti hidup, memanggil, menuntut untuk dipahami. Aku membuka catatan lamaku, buku-buku kuliah yang dulu kubawa ketika masih belajar di universitas. Lalu aku menemukannya. Di halaman catatan bertuliskan tangan. Simbol anima spiralis. Digunakan dalam eksperimen psikologis untuk menanamkan sugesti berulang pada subjek remaja. Penemunya, Dharma Lesmana. Tanganku membeku. Ini tidak mungkin kebetulan. Keesokan paginya aku memutuskan untuk mengunjungi mantan kepala sekolah SMA 72, seorang pria tua bernama Pak Budi Santoso. Rumahnya di daerah Cipayung, kecil namun rapi. Saat aku memperkenalkan diri dan menunjukkan kartu identitasku, wajahnya langsung tegang. "Saya tahu ini tentang ledakan di sekolah, bukan?" katanya, dengan nada berat. Aku hanya diam dan menatapnya. Ia menarik napas panjang. "Ade, kau dulu murid di sana juga, bukan?" Aku mengangguk pelan. "Benar, Pak." "Kalau begitu, kau pasti tahu siapa yang memulai semua ini," ucapnya lirih. Aku menatapnya lebih dalam. "Maksud Bapak?" Pak Budi memejamkan mata, lalu berkata pelan. "Semuanya dimulai dari Dharma Lesmana. Dan aku takut, dia sudah kembali." Kata-kata itu menggema di kepalaku seperti dentuman kedua dari ledakan yang sama. Aku baru sadar, kasus ini bukan hanya soal bom atau korban. Ini tentang masa lalu yang kembali menagih sesuatu, dan aku, tanpa sadar, adalah bagian dari teka-teki itu.
Aku menatap foto simbol di layar ponselku sekali lagi. Lingkaran, segitiga, spiral, 3 bentuk, 1 makna. Simbol jiwa yang dikendalikan. Dan entah kenapa, aku mulai merasa bahwa Raffi bukan pelaku, melainkan korban yang dikorbankan. Malam itu hujan turun tanpa suara. Rintiknya halus, tapi menekan seperti ingatan yang tak mau hilang. Dari balik jendela ruang kerjaku di markas, aku memandangi langit Jakarta yang berwarna abu-abu muram. Aku tidak pernah suka malam seperti ini, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya selalu dikepung kebisingan. Di meja kerjaku, ada secangkir kopi yang sudah dingin, setumpuk berkas dari olah TKP, dan 1 flash disk hitam kecil hasil ekstraksi dari ponsel Raffi, siswa yang dianggap sebagai pelaku ledakan di SMA 72. Namun aku tahu, dari semua data yang kulihat, Raffi bukan pelaku. Ia adalah pesan. Sebuah sinyal dari seseorang yang ingin menunjukkan sesuatu padaku. Aku menancapkan flash disk itu ke laptop. Layar menampilkan folder berlabel private. Di dalamnya, hanya ada 1 file, Project 72N. File terenkripsi. File ini dikunci dengan sistem chip hair berbasis simbol, jelas teknisi digital forensik, Rani, yang duduk di seberangku. Jenis enkripsinya tidak umum. Menggunakan pola visual. Lihat ini, Pak. Ia memperbesar pola pada layar, lingkaran, segitiga, dan spiral. Simbol yang sama dengan yang kutemukan di dinding ruang kimia. Aku menghela napas. Buka perlahan, Rani. Pecahkan kodenya. Tangannya menari di atas keyboard. Butuh waktu sekitar 5 menit sampai file itu terbuka. Layar berubah hitam, lalu muncul tampilan sederhana, seperti situs web primitif. Tertulis di sana, "Selamat datang di Mindgrow. Masa depan pendidikan ada di tangan mereka yang mau berpikir bebas." Rani menatapku. "Mindgrow, Pak. Ini semacam platform edukasi online. Tapi anehnya, tidak ada di basis data situs pendidikan manapun." Aku mendekat. "Coba masuk." Rani mengklik salah satu menu. Layar menampilkan ratusan video pelatihan motivasi, pelajaran psikologi, dan modul pembangunan karakter. Namun di antara video itu, aku melihat satu judul yang membuatku terpaku. Memahami Jiwa Muda oleh Deal. Deal. Inisial itu terasa seperti hantaman dingin di dada. Dharma Lesmana. Aku meminta Rani memutar videonya. Layar menampilkan seorang pria paruh baya berjas gelap, wajahnya sebagian tertutup bayangan, suaranya lembut tapi menekan. "Kita hidup dalam sistem yang membuat anak-anak takut berpikir. Mereka dilatih untuk patuh, bukan untuk memahami. Tapi jika kau ingin mengubah dunia, tanamlah ide. Biarkan mereka percaya bahwa kebebasan adalah hak mutlak. Dan jika sistem menolak, bakarlah sistem itu." Kata terakhirnya membuat darahku dingin. Aku menatap layar lama, seolah tak percaya bahwa sosok yang dulu mengajariku berpikir logis kini berbicara tentang kehancuran. Rani menoleh padaku, cemas. "Pak, ini semacam indoktrinasi." Aku mengangguk pelan. "Tidak. Ini lebih dari itu. Ini pencucian otak." Beberapa jam kemudian, aku memanggil tim Cibercerime. Kami menelusuri jejak digital situs Mindgrow. Tapi setiap kali kami melacak IP servernya, sinyalnya berpindah, dari Singapura, ke Moskow, lalu ke server anonim di Indonesia Timur. "Ini bukan hacker biasa," gumam Rani. "Seseorang dengan kemampuan tingkat tinggi." Aku bersandar di kursi, menatap layar. "Tidak. Ini bukan soal kemampuan. Ini tentang pengetahuan." Aku menghela napas panjang. Dan orang yang punya pengetahuan seperti ini, cuma satu yang aku tahu. Keesokan paginya, aku kembali ke SMA 72. Sekolah itu masih ditutup untuk umum, tapi di halaman belakang, beberapa guru datang untuk memberikan keterangan tambahan. Aku bertemu dengan Bu Ratna, guru biologi yang sudah mengajar di sana lebih dari 20 tahun. "Bu Ratna," kataku lembut, "apakah ibu masih ingat seseorang bernama Dharma Lesmana?" Wajahnya langsung tegang. Ia menatapku lama, seperti mencari kepastian apakah aku benar-benar ingin mendengar jawabannya. "Tentu saya ingat," katanya lirih. "Dia dulu sangat cerdas, karismatik.
murid-murid menyukainya. Tapi setelah dia mulai mengajar tentang eksperimen psikologis dalam pendidikan, banyak siswa berubah. Beberapa jadi agresif, yang lain malah seperti kehilangan arah. Aku mencondongkan tubuh. Apa maksudnya berubah? Seperti kehilangan kendali diri, jawabnya. Dan anehnya, mereka semua selalu bicara tentang simbol yang sama, segitiga, lingkaran, dan spiral. Mereka bilang itu simbol kebebasan jiwa. Aku mencatat cepat di buku kecilku. Apakah ibu tahu kemana Pak Dharma pergi setelah dipecat? Bu Ratna menggeleng. Dia menghilang begitu saja. Tapi sebelum pergi, dia sempat bilang satu kalimat yang masih saya ingat sampai sekarang. Aku berhenti menulis dan menatapnya. Apa yang dia bilang? Bu Ratna menarik napas panjang, lalu menirukan dengan suara pelan tapi penuh tekanan. 1 dekade lagi, mereka akan memahami apa artinya berpikir bebas. 1 dekade. 10 tahun. Dan ledakan di SMA 72 terjadi tepat 10 tahun setelah ia dipecat. Malamnya, aku kembali menatap layar laptopku. Situs MindGrow masih terbuka. Aku menatap tulisan pembuka yang tadi muncul di awal video. Di bawah tulisan itu, ada kolom kecil bertuliskan, "Untuk pengguna istimewa, masukkan kode mentor Anda." Aku tak tahu kenapa, tapi tanganku otomatis mengetik 3 huruf, AD. Layar sempat bergetar. Lalu muncul notifikasi. "Selamat datang kembali, murid saya." Dunia di sekelilingku seperti berhenti sejenak. Aku menatap layar itu lama, dingin, tak percaya, dan entah kenapa, takut. Karena hanya satu orang di dunia ini yang tahu aku pernah menjadi muridnya. Aku tidak tidur malam itu. Semenjak tulisan itu muncul di layar, "Selamat datang kembali, murid saya," aku hanya duduk diam di ruang kerja, menatap layar laptop yang kini gelap. Rasa dingin menjalar dari ujung jari ke tengkuk. Aku tahu, permainan ini baru dimulai. Pagi datang tanpa suara. Jakarta masih basah oleh sisa hujan semalam, dan di luar jendela, langit tampak kelabu seperti abu dari sesuatu yang baru saja terbakar. Kopi di meja sudah tak terasa pahit. Yang terasa hanya getir dari ingatan yang mulai muncul perlahan, potongan wajah, suara, dan ruang kelas tua dengan papan tulis penuh coretan simbol. Suara itu lagi, "Dharma Lesmana. Ade, pikirkan ini. Jika dunia membentukmu menjadi patuh, lalu siapa yang akan membentuk dunia?" Kalimat itu dulu terasa seperti filosofi. Sekarang, terdengar seperti peringatan. Sekitar pukul 10 pagi, Rani mengetuk pintu ruanganku. "Pak, kami menemukan sesuatu dari server MindGrow," katanya cepat, sambil meletakkan berkas di meja. Aku membuka map itu. Ada daftar nama sekolah, bukan hanya SMA 72. SMA 109 Depok. SMA Negeri di Bekasi. Sebuah sekolah swasta di Bogor. Semua memiliki pola kejadian yang sama, siswa yang mendadak berubah perilaku, menjadi tertutup, agresif, lalu menghilang atau melakukan tindakan ekstrim. Ada kesamaan lain, lanjut Rani. Semua siswa itu ternyata pengguna aktif MindGrow. Aku terdiam. Berapa banyak total kasus seperti ini? Setidaknya 12, Pak. Tapi belum semua terkonfirmasi. Kami juga menemukan forum tertutup bernama The New Path yang diakses lewat situs itu. Kami sedang coba menembusnya, tapi sistem keamanannya seperti punya otak sendiri. Aku mendengus pelan. Seperti seseorang yang sudah tahu cara kami bekerja. Rani menatapku ragu. "Pak, Anda pikir ini kerjaan Pak Dharma?" Aku menatap fotonya di layar, wajah samar dalam bayangan, mata tajam yang pernah menatapku penuh kebanggaan ketika aku masih remaja. "Tidak, Rani," jawabku pelan. "Aku tidak berpikir, aku tahu." Kami menelusuri lebih dalam. Di antara data siswa, ada satu nama yang muncul berulang dalam percakapan di forum The New Path. User, ARX72. Profilnya misterius, tanpa identitas jelas, tapi beberapa postingannya tampak seperti menulis pesan kepada seseorang secara pribadi. Salah satunya berbunyi, "Kau akan paham nanti, kalau kau ingat siapa yang memberimu cara berpikir itu. Dunia tidak butuh polisi, tapi pembebas pikiran."
Aku tahu kalimat itu ditujukan padaku. Aku bisa merasakannya. Siang itu, aku mengunjungi salah satu sekolah yang tercatat dalam daftar SMA 109 Depok. Kepala sekolah menyambutku dengan wajah lelah. Kami sudah mendengar kabar dari Jakarta, Pak. Kalau boleh jujur, kami juga punya masalah serupa. Ia menunjukkan ruang komputer. Beberapa siswa kami mengikuti pelatihan daring dari situs pendidikan baru. Mereka bilang belajar motivasi dan pengembangan diri. Tapi setelah beberapa minggu, mereka jadi berbeda, mudah marah, sulit tidur, bahkan beberapa mulai menulis simbol aneh di buku mereka. Aku melihat buku catatan yang ditunjukkan kepadaku. Di halaman terakhir, simbol itu lagi, segitiga, lingkaran, spiral. Namun kali ini, di bawahnya ada tulisan tangan kecil. Kita adalah generasi kebangkitan. Jangan padam. Rasanya seperti melihat pesan dari masa depan yang ditulis dengan darah masa lalu. Aku berbicara dengan salah satu siswa, bernama Nadia, kelas 11. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Nadia, kataku lembut, apa kamu tahu tentang situs Mindgrow? Ia menatapku lama. Itu tempat kami belajar. Tapi, kadang saya merasa seperti bukan saya yang berpikir. Seperti ada suara lain di kepala saya. Suara siapa? Ia menggeleng pelan, lalu menatap lantai. Saya tidak tahu. Tapi dia selalu bilang, kau akan melihat kebenaran ketika sistem runtuh. Aku menelan ludah, menatap Rani yang berdiri di belakangku. Ada getar halus di tanganku. Dan suara itu, tanya Rani pelan, apakah punya nama? Nadia mengangguk lemah. Dia bilang namanya, Guru D. Malam itu, aku kembali ke kantor dengan kepala penuh tanda tanya. Aku mencoba membuka kembali situs Mindgrow, tapi kali ini tampilannya berubah. Ada satu notifikasi baru di pojok kanan layar, bertuliskan, pesan pribadi untuk pengguna, AD. Aku mengkliknya. Layar menampilkan video. Gambar buram, tapi aku mengenal ruang itu, ruang kelas tua di SMA 72. Dan di tengahnya, berdiri sosok pria berjas hitam dengan rambut sudah memutih. Ade, suaranya lembut tapi mengiris. Sudah lama, bukan? Aku tahu kau akan mencariku. Tapi sebelum kau menilai aku, tanyakan dulu, siapa yang membentukmu menjadi dirimu sekarang? Tanganku terkepal di atas meja. Ia melanjutkan. Kau pikir aku menghancurkan anak-anak itu? Tidak, Ade. Aku membebaskan mereka dari kebohongan yang sama yang dulu mengekangmu. Aku menatap layar itu dengan dada bergetar. Ia tersenyum tipis. Aku tidak ingin kau menghentikanku. Aku hanya ingin kau mengingat. Layar tiba-tiba gelap. Dan di bawahnya muncul tulisan. Koordinat, titik awal dari semua ingatanmu. Aku tahu tempat itu bahkan sebelum sempat membaca koordinatnya. SMA 72. Ruang bawah tanah lama yang dulu tidak pernah dipakai, tempat aku dan beberapa murid tertentu sering diajak Pak Dharma melakukan eksperimen psikologi. Dadaku terasa sesak. Mungkin, untuk memahami apa yang terjadi sekarang, aku harus kembali ke sana. Bukan sebagai penyidik, tapi sebagai murid yang belum menyelesaikan pelajarannya. Malam itu, SMA 72 berdiri dalam diam. Sekolah yang dulu penuh tawa dan suara bel kini seperti bangunan mati, sunyi, hanya menyisakan aroma debu, cat dinding yang mengelupas, dan gema masa lalu yang seolah masih berbisik di tiap lorongnya. Aku datang sendirian. Bukan karena ingin tampak berani, tapi karena aku tahu, tidak ada yang bisa menemaniku menghadapi ini. Beberapa luka harus disaksikan tanpa saksi. Lampu senter di tanganku menyorot tembok-tembok tua, menyingkap bekas tulisan yang samar. Satu di antaranya membuatku berhenti. Jiwa bebas tidak butuh izin untuk hidup. Tulisan itu masih di sana, tepat di dinding dekat ruang kimia. Aku mengingatnya. 10 tahun lalu, aku menulis kalimat itu sendiri, atas perintah seseorang yang saat itu kupanggil Guru Dharma. Aku menuruni tangga sempit di ujung koridor belakang. Tangga itu dulu selalu tertutup lemari besi dan papan bertuliskan, dilarang masuk. Tapi malam ini, papan itu sudah lapuk, dan kuncinya berkarat. Dengan sedikit dorongan,
Pintu bawah tanah terbuka. Udara di bawah sana tebal, lembab, dan membawa aroma besi tua bercampur kapur. Aku menyalakan senter. Ruangan itu lebih luas dari yang kuingat. Meja kayu berderet, beberapa kursi patah, papan tulis hitam di ujung ruangan masih penuh dengan simbol, lingkaran, segitiga, spiral, berulang seperti mantra. Namun di tengah ruangan, sesuatu membuat langkahku berhenti. Sebuah kamera lama, terpasang di atas tripod berdebu, menghadap ke kursi tunggal di tengah ruangan. Dan di bawah kursi itu, sebuah papan nama kecil bertuliskan, Subjek 09 ADI. Aku tak bisa bergerak. Jantungku berdetak cepat, seolah tubuhku baru saja menemukan kebenaran yang selama ini ditolak pikiranku. Aku menyalakan kamera itu. Keajaiban kecil, baterainya masih terisi. Layar menyala, menampilkan menu pemutaran video. Ada 7 file di dalamnya. Aku membuka yang pertama. Layar menampilkan ruang yang sama. Di kursi itu duduk seorang anak remaja, aku sendiri, 20 tahun lebih muda. Wajahku tegang, tapi mataku kosong. Di balik kamera terdengar suara Dharma Lesmana. Tenang. Dalam. Seperti biasa. Ade, apa yang kamu rasakan ketika diperintah untuk melawan aturan? Takut, Pak. Mengapa takut? Karena saya diajari bahwa aturan harus ditaati. Lalu bagaimana kalau aturan itu salah? Suara anak itu, suaraku, ragu sejenak, lalu menjawab pelan. Saya akan melawannya. Dharma tertawa kecil di balik kamera. Bagus. Ingat itu. Dunia tidak butuh polisi yang tunduk pada sistem, tapi pelindung yang berpikir dengan nurani. Aku menutup video itu, napasku terengah. Seluruh ruangan terasa berputar. Aku bukan hanya menyelidiki kasus ini, aku adalah bagian dari akar kasus itu. Aku membuka file berikutnya. Kali ini, wajahku lebih tenang. Tapi di sekelilingku, ada 5 anak lain. Semuanya duduk berbaris, menatap lurus ke depan. Dharma berjalan di depan kami seperti orator. Kalian adalah generasi pertama. Aku menanamkan cara berpikir yang tidak akan bisa dihancurkan sistem. Dunia akan berubah, dimulai dari kalian. Ia menunjuk ke arah kamera. Dan Ade akan memimpin mereka suatu hari nanti. Layar mati. Aku menatap gelapnya monitor kamera itu lama. Pikiran ini mengguncangku. Apakah aku ditugaskan menyelidiki sesuatu yang sebenarnya dirancang untukku? Langkah kakiku terhenti ketika mendengar suara retak halus dari balik tembok barat. Aku menyorot senter ke arah itu. Ada celah kecil di dinding, cukup untuk 1 orang dewasa masuk. Dengan hati-hati, aku menyingkirkan papan kayu yang menutupinya. Di baliknya, ruang kecil lain, seperti ruang arsip. Dan di sana, di rak paling bawah, aku menemukan tumpukan map coklat berdebu. Salah satunya bertuliskan, Project Mind Grow Prototype A. Aku membukanya. Di dalamnya ada sketsa, bagan otak manusia, serta catatan tangan dengan tulisan khas Dharma. Teknik subliminal melalui video edukatif. Target usia, remaja. Tujuan, menanamkan ide, pembebasan moral, tanpa kesadaran subjek. Lembar berikutnya membuat tanganku gemetar. Daftar nama-nama siswa uji coba, termasuk Raffi, Nadia, dan Ade Irawan. Aku menutup map itu perlahan. Rasanya seperti menatap surat kematian dari masa lalu sendiri. Pak Ade. Suara itu membuatku spontan menoleh. Rani berdiri di pintu, napasnya memburu. Kami menerima pesan baru di sistem, Pak. Dari akun yang sama, ARX72. Aku menatapnya tajam. Apa isinya? Ia menyerahkan ponsel. Di layar tertulis, "Selamat datang kembali di tempat semuanya dimulai. Aku sudah menunggumu, muridku." Di bawah pesan itu, terlampir satu video singkat. Aku memutarnya. Dharma Lesmana duduk di kursi yang sama tempat aku dulu duduk sebagai subjek. Ia menatap kamera langsung, senyumnya tenang. Ade, kalau kau menemukan ruangan ini, berarti kau siap mengingat semuanya. Tapi hati-hati, ingatan adalah senjata paling berbahaya. Gambarnya berhenti, tapi suaranya masih terdengar seperti berbisik langsung ke telingaku.
Sistem sudah mulai retak. Dan kali ini, aku tidak butuh murid, aku butuh penerus. Aku menatap layar itu lama, sebelum akhirnya berkata pelan. Tidak, guru. Aku bukan penerusmu. Aku datang untuk mengakhiri ini. Namun di dalam diriku, aku mulai merasakan sesuatu yang menakutkan. Suara samar, seperti gema masa kecilku, berbisik dari sudut kepala. Atau mungkin, kau hanya menjalankan program yang ia tanam. Senter di tanganku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku tidak tahu, apakah aku masih bisa mempercayai pikiranku sendiri. Aku mulai kehilangan batas antara fakta dan ilusi. Setiap kali aku menatap cermin, bayangan yang kulihat bukan lagi aku, tapi versi lain dari diriku yang menatap balik, seolah tahu sesuatu yang aku sembunyikan. 3 hari sejak aku menemukan rekaman itu, pikiranku terus dipenuhi potongan ingatan yang tak ku mengerti. Wajah-wajah yang dulu samar kini muncul jelas. Teman-teman sekelas yang ikut dalam Project Mind Grow, ruang bawah tanah, suara Dharma yang terus berulang dalam kepalaku. Jangan takut melawan kebenaran yang dibuat manusia, Ade. Karena kebenaran sejati, bisa kau ciptakan sendiri. Kata-kata itu dulu seperti motivasi. Sekarang terasa seperti kutukan. Di ruang penyidikan, Rani menatapku dengan raut cemas. Pak Ade, Anda belum tidur 2 hari. Mungkin sebaiknya. Aku baik-baik saja, potongku cepat. Aku menatap layar besar di depan kami, menampilkan jaringan penyebaran Mind Grow yang telah kami temukan. Titik-titik merah menyala di peta Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Semua terhubung oleh satu server pusat yang bernama ARX72, nama yang sama dengan akun misterius yang mengirim pesan padaku. Rani menunjuk ke layar. Server itu aktif setiap pukul 3 dini hari, Pak. Kami mendeteksi aktivitas video dengan pola gelombang otak rendah. Video edukatif, potongku pelan. Mereka menyamarkannya sebagai materi pembelajaran, tapi setiap framenya menyisipkan pesan subliminal. Rani menatapku heran. Bagaimana Anda tahu? Aku diam. Karena aku pernah menjadi bagian dari eksperimen itu. Malamnya, aku memutuskan menonton ulang semua rekaman dari kamera di ruang bawah tanah SMA 72. Tapi ketika kuputar video keempat, sesuatu terjadi. Layar menampilkan diriku sendiri, duduk di kursi itu, sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada Dharma. Tidak ada suara siapapun. Hanya aku. Dan aku berbicara sendiri. Jika kau menonton ini, berarti program reaktivasi sudah dimulai. Jangan lawan, Ade. Kau bukan penyidik dalam kasus ini, kau adalah pemicunya. Tubuhku membeku. Wajah di layar itu menatap lurus, matanya hitam pekat, tanpa kedip. Kami tanamkan kode di kepalamu 20 tahun lalu. Begitu kau menyelidiki kasus ini, kode itu aktif. Kau bukan sedang membongkar rencana Dharma, kau sedang menjalankannya. Aku mematikan video itu dengan tangan gemetar. Keringat dingin menetes di pelipisku. Tidak, ini tidak mungkin. Aku adalah penyelidik, bukan eksperimen yang dikendalikan. Namun, di sudut ruangan, monitor laptopku tiba-tiba menyala sendiri. Tulisan muncul di layar. Selamat datang kembali, subjek 09. Monitor bergetar, lalu menampilkan video langsung, wajah Dharma Lesmana, dengan senyum tenang yang masih sama. Bagaimana rasanya, Ade? Menemukan dirimu sendiri di sisi yang salah dari sejarah? Aku menggertakkan gigi. Permainanmu sudah berakhir, Dharma. Ia tertawa kecil. Justru baru dimulai. Aku tak perlu mempengaruhi ribuan orang lagi. Cukup satu yang punya akses ke semua sistem penyidikan nasional. Aku tersadar. Jika program dalam otakku benar-benar aktif, Dharma bisa menggunakan pikiranku untuk membuka sistem keamanan Polri, menghapus bukti, bahkan memanipulasi penyelidikan. Aku menatap kamera di layar. Kau tidak akan menang. Dharma hanya tersenyum samar. Sudah terlambat, muridku. Kau pikir siapa yang menulis laporan kasus ini? Siapa yang memutuskan berkas mana yang disimpan, dan mana yang dihapus? Aku menatap komputer di mejaku, berkas-berkas kasus SMA 72.
Beberapa folder tiba-tiba menghilang satu persatu. Tangan Dharma tidak ada di sini, tapi pikirankulah yang sedang melakukannya. Suara alarm di markas penyidikan tiba-tiba berbunyi. Rani berlari masuk. Pak, ada kebocoran data besar-besaran. Sistem sedang diakses dari akun internal milik Anda. Aku menatapnya, tak sanggup bicara. Rani melangkah maju, wajahnya berubah ngeri. Pak Ade, kenapa Anda tersenyum? Aku membeku. Aku tidak sadar bahwa aku memang sedang tersenyum. Tanganku bergerak sendiri ke keyboard. Mengetik sesuatu tanpa perintahku. Teks di layar muncul cepat. ARX72, aktifkan fase berikutnya. Aku berusaha menahan tangan ini, tapi seolah ototku tak lagi patuh. Di kepalaku, suara Dharma kembali terdengar, lembut, hampir seperti bisikan seorang ayah. Kau hanya perlu berhenti melawan, Ade. Dunia lama akan hancur, dan dari reruntuhannya, lahirlah kebebasan baru. Rani menjerit. Pak Ade, hentikan. Anda bukan diri Anda. Aku berteriak keras, menekan tombol enter, lalu semuanya gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di ruang isolasi. Tangan diikat keranjang, cahaya putih menyilaukan. Rani berdiri di balik kaca pengamatan, wajahnya tegang. Pak Ade, kami menemukan pola gelombang otak abnormal di kepala Anda. Ada semacam chip mikro di lobus temporal kanan. Sepertinya dipasang bertahun-tahun lalu. Aku menatapnya tanpa suara. Mereka pikir aku gila. Tapi aku tahu, ini bukan delusi. Di dalam pikiranku, suara Dharma masih bergema, tenang dan pasti. Setiap sistem butuh kehancuran untuk dilahirkan ulang. Dan kau, Ade, adalah sistem itu sendiri. Malam itu, saat aku sendirian di ruang isolasi, suara mikrofon di dinding berbunyi pelan. Subjek 09, kata suara itu. Kau siap untuk aktivasi penuh? Lampu di ruangan mulai berkedip. Nadi di leherku berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena bagian dalam diriku menantikan sesuatu yang besar. Entah apa yang telah mereka tanam di kepalaku, tapi aku tahu satu hal. Penyelidikan ini belum berakhir. Baru saja dimulai. Gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Saat kesadaranku perlahan kembali, yang pertama kali kurasakan hanyalah suara, denggungan lembut seperti frekuensi rendah yang menusuk dasar kepala. Cahaya putih menembus kelopak mataku, tapi begitu kubuka mata, aku sadar, aku bukan lagi di ruang isolasi. Dinding di sekitarku berwarna abu-abu logam, tanpa jendela. Ada satu pintu, tanpa gagang. Dan satu meja besi di tengah ruangan, di atasnya sebuah laptop terbuka dengan layar hitam. Tulisan perlahan muncul di sana. Selamat datang kembali, Subjek 09. Fase 2, Operasi Sunyi. Tanganku bergetar, tapi bukan karena ketakutan. Karena di balik setiap huruf itu, aku merasakan sesuatu yang aneh, semacam kenangan lama yang berusaha bangkit dari dasar pikiranku. Tiba-tiba, layar laptop itu menampilkan wajah seseorang. Wajah Dharma Lesmana. Masih dengan tatapan tenang dan suara berat yang dulu kukagumi. Sudah waktunya, Ade, katanya pelan. Kau pernah berjanji padaku, ingat? Bahwa jika dunia menjadi terlalu busuk untuk diselamatkan, kita akan mengguncangnya sampai hancur. Aku menatap layar itu lama, mencoba membedakan apakah ini nyata atau hanya proyeksi dari pikiranku yang rusak. Dharma, suaraku serak. Aku tidak akan jadi bagian dari kegilaanmu. Ia tersenyum samar. Kau pikir kau bisa memilih? Layar berganti, memperlihatkan peta kota Jakarta. Puluhan titik merah menyala, tersebar di sekolah, universitas, dan gedung pemerintahan. Di setiap titik, terpasang simbol spiral merah yang sama seperti yang kulihat di dinding laboratorium SMA 72. Ini bukan sekadar jaringan, lanjut Dharma. Ini evolusi. Anak-anak muda itu bukan korban, mereka adalah awal dari generasi baru. Dan kau, Ade, adalah kunci untuk membukanya. Aku menunduk, berusaha menenangkan diri. Ingatan tentang masa SMA-ku kembali menembus kepalaku, ruang psikologi, eksperimen kecil yang katanya, latihan konsentrasi, dan suaranya,
Suara Dharma yang memandu kami menatap cahaya berputar. Saat itu aku merasa istimewa. Seperti murid yang dipercaya rahasia besar. Sekarang aku sadar, rahasia itu sedang menelan hidupku. Pintu logam di hadapanku tiba-tiba terbuka sendiri. Dari luar, 2 orang berseragam hitam masuk, tanpa bicara. Mereka menaruh sebuah peralatan di depanku, headset logam dengan kabel kecil di ujungnya. "Pasang," kata salah satu dari mereka. Suaranya datar, tanpa emosi. Aku bisa menebak mereka juga korban. "Aku tidak akan menuruti perintahmu," ucapku keras. Namun, di saat yang sama, tanganku justru bergerak mengambil headset itu, dan memakainya sendiri. Tubuhku tidak lagi sepenuhnya milikku. Cahaya menyilaukan menelan pandanganku. Suara Dharma bergema di kepala. "Selamat datang di operasi sunyi. Dalam 12 jam ke depan, seluruh sistem informasi nasional akan dikacaukan. Media akan bisu. Polisi takkan bisa berkomunikasi. Dan dunia akan menatap sejenak, sunyi dalam kebenaran yang kita pilih." Aku melihat gambar-gambar melintas di kepalaku, siswa-siswa dengan mata kosong, mengetik kode di laboratorium komputer, layar-layar publik menampilkan simbol spiral merah, dan di antara mereka semua, wajahku sendiri. Suara pintu terbuka lagi. Rani berlari masuk dengan napas terengah. "Pak Ade," serunya, menatapku ngeri. "Kami melacak Anda lewat chip, kami pikir Anda." Ia berhenti. Pandangannya tertuju pada headset di kepalaku. "Lepas itu, cepat." Aku mencoba mengangkat tangan, tapi kepala ini seolah menolak perintahku. "Rani, aku tidak bisa," suaraku bergetar. Ia mendekat, tapi mendadak ruangan bergetar keras. Lampu padam, sirene berbunyi dari luar. Dari speaker, suara Dharma kembali terdengar, kali ini lebih nyaring, seperti berbicara kepada seluruh kota. "Jakarta telah lama menjadi pusat kebohongan. Kini saatnya mendengar keheningan. Operasi sunyi dimulai." Dalam hitungan detik, seluruh sistem listrik di markas padam. Koneksi radio mati. Jaringan internet terputus total. Aku melihat Rani berusaha menghidupkan alat komunikasi, tapi semuanya gelap. Ia menatapku, napasnya cepat. "Pak, ini bukan sabotase biasa. Ini serangan nasional." Aku menunduk, suaraku pelan. "Ini bukan serangan dari luar, Rani, ini datang dari dalam, dari kepala orang-orang seperti kita." Malam itu, Jakarta menjadi kota tanpa suara. Tak ada berita, tak ada sinyal, bahkan telepon genggam berubah jadi benda mati. Namun di balik sunyi itu, ada sesuatu yang lain, semacam gelombang yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Dan aku merasakannya. Di kepalaku, suara ratusan orang bergema bersamaan, doa, amarah, perintah, kebingungan. Semuanya berpadu dalam satu frekuensi yang tak terukur. Dharma berhasil. Ia menciptakan jaringan kesadaran kolektif, dan aku adalah salah satu simpul utamanya. Rani mengguncang bahuku. "Pak Ade, fokus, Anda harus keluar dari sini." Aku menatapnya, tapi pandanganku kabur. Sebuah gambar muncul di benakku, gedung tinggi, di atasnya antena raksasa berbentuk spiral, titik pusat dari seluruh sinyal otak yang memancar di kota ini. Itu bukan hanya visi, itu koordinat. "Menara Komunikasi Nasional," gumamku. "Di sanalah pusatnya." Rani menatap bingung. "Bagaimana Anda tahu?" Aku menatap lurus ke matanya. "Karena aku bisa mendengarnya." Kami keluar dari fasilitas itu dengan sisa daya darurat. Mobil hitam yang biasa ku kendarai kini melaju dalam kota yang gelap total. Lampu-lampu jalan padam, papan reklame hitam, dan warga berkumpul di jalan dengan wajah panik. Sunyi, bukan karena tenang, tapi karena seluruh sistem elektronik mati total. Dharma telah membungkam dunia dengan caranya sendiri. Dan entah kenapa, di balik ketakutan itu, aku merasakan sesuatu yang berbahaya. Sebagian diriku merasa ini benar. Bahwa mungkin, memang sudah waktunya dunia berhenti sejenak, agar bisa dilahirkan ulang. Tapi aku juga tahu satu hal. Jika aku membiarkan suara di kepalaku menang, maka bukan hanya Jakarta yang akan jatuh, melainkan seluruh bangsa. Aku menggenggam setir kuat-kuat. Operasi sunyi belum berakhir,
gumamku. Dan kali ini, aku tidak akan jadi pionnya lagi. Angin malam menampar wajahku saat mobil yang kami tumpangi melaju menuju pusat kota. Jakarta tampak seperti kota mati. Tak ada cahaya dari gedung-gedung pencakar langit, tak ada suara kendaraan, tak ada siaran radio. Hanya langit kelabu yang menatap dingin, sunyi dan menakutkan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Teratur. Tapi di sela-selanya, ada bisikan lain, seperti gema samar dari pikiranku yang bukan milikku. Kau tahu, Ade, semua ini dimulai karena kau percaya pada sistem. Suara itu, suara Dharma, muncul bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalaku. Aku mencoba menepisnya, tapi ia terus berbicara. Sistem yang memelihara kebohongan, menindas pikiran bebas, mematikan nurani. Dan kini, kau punya kesempatan untuk memperbaikinya. Hanya satu langkah lagi. Cukup, gumamku keras. Rani, yang duduk di sebelah, menatapku khawatir. Pak, Anda bicara sendiri lagi. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan kesadaran agar tidak pecah. Dia ada di kepala ini, Rani. Dharma. Dia bicara seperti aku sedang di ruang kelas lagi. Rani menatapku lama. Kita akan hentikan dia, Pak. Tapi Anda harus tetap waras. Aku menatap jalanan di depan, di mana siluet menara komunikasi nasional menjulang gelap di kejauhan, menara tempat sinyal main growu disalurkan ke seluruh jaringan kota. Waras, ujarku pelan. Mungkin justru itu yang dia cabut dariku sejak awal. Kami tiba di kompleks menara menjelang tengah malam. Ratusan kabel berserakan, layar-layar monitor di ruang kendali berkedip acak, menampilkan simbol spiral merah yang terus berputar. Sejumlah petugas keamanan tergeletak tak sadarkan diri, sebagian masih hidup, sebagian tidak. Di dinding, cat merah menulis pesan. Diam adalah kesadaran tertinggi. Rani menelan ludah. Pak, ini sudah bukan sekadar sabotase. Ini kultus. Aku mengangguk pelan. Bukan kultus, Rani. Ini ideologi. Kami menuruni tangga menuju ruang inti server. Semakin dalam kami masuk, semakin berat tekanan di kepala. Seperti ada medan magnet yang menarik pikiran. Rani hampir pingsan di anak tangga ketiga. Pak, saya dengar suara, bisiknya lirih. Anak-anak yang bernyanyi. Aku mendengarnya juga. Suara paduan 100 siswa, pelan, monoton, tanpa emosi. Liriknya sederhana tapi mengerikan. Kita bebas dari dusta lama. Kita tenang dalam sunyi yang sama. Rambut di tengkuku berdiri. Dharma telah menanamkan program audio ke dalam jaringan otak para siswa. Setiap kata, setiap nada, mengaktifkan gelombang di kepala orang-orang tertentu, mereka yang sudah terpapar. Dan aku tahu, aku salah satu dari mereka. Ruang inti server terbuka otomatis. Di tengahnya, ratusan layar menampilkan wajah-wajah para siswa SMA 72 Jakarta. Mereka duduk di kelas masing-masing, menatap lurus ke kamera, tersenyum kosong. Selamat datang di pusat kesadaran baru, suara Dharma menggema dari speaker ruangan. Dari sudut gelap, ia muncul, mengenakan jas abu-abu, rambutnya beruban, namun matanya masih tajam seperti dulu. Sudah lama, Ade, katanya tenang. Aku bangga padamu. Kau berhasil melewati tahap yang tidak bisa dilalui siapapun. Aku melangkah maju. Berhenti, Dharma. Aku tahu apa yang kau lakukan. Ini bukan kebebasan, ini perbudakan yang kau bungkus dengan ideologi. Dharma tersenyum kecil. Perbudakan? Justru ini pembebasan dari kebisingan dunia. Aku hanya mematikan kebohongan. Ia menunjuk layar-layar di sekeliling. Lihat mereka. Mereka tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada keserakahan. Tidak ada kebohongan. Aku menatap wajah-wajah kosong itu. Tidak ada kebohongan, karena tidak ada jiwa yang tersisa di sana. Dharma mendekat, langkahnya lambat tapi mantap. Aku tahu kau takut, Ade. Tapi bukankah sejak dulu kau juga muak dengan korupsi, kebohongan media, permainan hukum? Bukankah kau ingin dunia berhenti dan mulai lagi dari awal? Kata-katanya menusuk. Karena itu benar. Aku pernah menginginkan itu, dalam diam,
di tengah frustrasi atas sistem yang kotor. Tapi tidak seperti ini. Bukan begini caranya, kataku pelan. Kau membunuh kehendak mereka. Tidak, sahut Dharma. Aku hanya mengambil kebisingan dari pikiran mereka. Aku menciptakan keheningan. Rani berteriak dari belakang. Jangan dengarkan dia, Pak. Kita harus hentikan sistem ini. Ia menunjuk panel utama di tengah ruangan. Kalau kita matikan server pusatnya, sinyal akan berhenti. Aku menatap panel itu. Ada dua tombol, terminate dan integrate. Tombol pertama akan memutus jaringan, mengembalikan semua ke keadaan semula, tapi berisiko membunuh mereka yang sudah tersambung. Tombol kedua akan menstabilkan sistem dengan menggabungkan pikiranku sepenuhnya dengan jaringan. Aku menatap Dharma. Ia tahu apa yang kupikirkan. Kau sudah tahu jawabannya, Ade, katanya lembut. Jika kau hentikan ini, ribuan jiwa akan mati. Tapi jika kau bergabung, mereka akan hidup dalam dunia baru yang sunyi, damai, sempurna. Rani menatapku ngeri. Pak, jangan lakukan itu. Dia hanya memanipulasi Anda. Tanganku bergetar. Aku menatap tombol-tombol itu lama. Dua pilihan, dua kebenaran. Nyawa atau kebebasan. Sunyi atau kebenaran. Aku menutup mata. Ingatan masa SMA melintas cepat. Wajah Dharma muda yang tersenyum di depan kelas, suara langkahku di koridor, dan semangatku dulu, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik. Aku membuka mata. Kau benar, Dharma, kataku pelan. Aku memang ingin dunia yang lebih baik. Senyum puas muncul di wajahnya. Akhirnya kau mengerti. Tapi tidak dengan menghapus manusia dari dirinya sendiri. Dan tanpa ragu, aku menekan tombol terminate. Cahaya putih menyilaukan meledak dari panel. Suara sirene menggema di seluruh ruangan. Layar-layar satu persatu padam, menampilkan pesan terakhir. Sistem dihentikan. Subjek terlepas. Rani berteriak. Pak Ade, awas. Gelombang energi menghantam kami, memutus semua arus listrik. Aku sempat melihat Dharma terjatuh, wajahnya hancur diterpa kilatan cahaya. Lalu semuanya gelap. Saat aku sadar, aku terbaring di antara reruntuhan server. Rani duduk di sampingku, wajahnya kotor tapi masih hidup. Pak, semuanya padam. Sinyal berhenti. Mereka, selamat. Aku menatap langit-langit yang retak. Di kepalaku, tak ada lagi suara Dharma. Hanya keheningan, keheningan yang sesungguhnya. Namun aku tahu, sesuatu telah hilang dari diriku juga. Mungkin sebagian dari pikiranku ikut terbakar bersama sistem itu. Tapi aku tidak menyesal. Aku menatap Rani dan berkata lirih. Kadang, untuk menyelamatkan kebenaran, kau harus siap kehilangan bagian dari dirimu. Rani menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Dan di luar sana, matahari pagi mulai muncul di balik asap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dunia kembali bersuara. Namaku Ade Irawan, kombes polisi, penyelidik yang pernah hampir kehilangan dirinya sendiri dalam kebenaran yang ia kejar. Dan pagi ini, setelah semua debu mengendap, aku berdiri di halaman SMA 72 Jakarta, tempat semua ini dimulai, sekaligus berakhir. Sekolah itu tampak sunyi. Tak ada lagi garis polisi, tak ada asap, tak ada sirene. Hanya aroma rumput basah, dan suara burung yang seakan mengejek betapa rapuhnya manusia ketika mencoba menjadi Tuhan. Bangunan itu sudah diperbaiki. Dinding yang dulu menghitam karena ledakan kini dicat putih bersih. Namun bagi mataku, setiap jengkalnya masih menyimpan darah, ketakutan, dan kenangan tentang anak-anak yang menjadi korban permainan pikiran seseorang yang dulu kupanggil guru. Aku masih bisa mendengar suaranya, Pak Dharma Lesmana. Guru psikologi yang mengajariku arti, kendali diri, namun justru kehilangan kendali atas jiwanya sendiri. Guru yang dulu menanamkan benih keberanian dalam pikiranku, dan pada akhirnya, aku sendirilah yang harus mencabut akar jahat yang tumbuh dari benih itu. Hari itu, aku dipanggil ke ruang evaluasi oleh pimpinan. Kasus SMA 72 resmi dinyatakan close. Dharma Lesmana telah meninggal di rumah sakit, setelah beberapa hari koma akibat luka parah di lokasi penangkapannya. Namun meski tubuhnya mati, aku tahu jaringannya belum benar-benar lenyap.
Kerja bagus, Kombes, kata Brigjen Dedi, menepuk bahuku. Publik tenang, korban sudah mendapatkan keadilan. Kita akan rilis berita resmi sore ini. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang tidak tenang. Setelah rapat selesai, aku membuka kembali berkas penyelidikan di mejaku. Di sana, pada halaman terakhir laporan digital yang dikirimkan tim forensik, ada satu catatan tambahan. File terenkripsi baru ditemukan dalam server platform eLearn yang digunakan SMA 72. Enkripsi tingkat tinggi. Belum dapat dibuka. Aku menatapnya lama. Di sisi bawah laporan itu tertulis sebuah kode, Project I Phase 2. Aku menarik napas panjang. Ade Irawan? Atau sekadar kebetulan? Tapi aku tahu, Pak Dharma bukan orang yang percaya pada kebetulan. Ia selalu menyusun semuanya dengan simbol, lapisan, dan makna tersembunyi. Project I, gumamku pelan. Aku membuka laptop, memasukkan drive forensik itu, dan mencoba menembus file terenkripsi tersebut. Tapi sistemnya segera menolak, menampilkan pesan yang membuat darahku berdesir. Halo, Ade. Jika kau membaca ini, berarti aku gagal. Tapi ingat, apa yang kita mulai tak pernah benar-benar berakhir. Dunia masih butuh pencerahan. Suaranya terekam, dingin, datar, dan tenang, suara Pak Dharma. Aku menatap layar itu seperti menatap cermin masa lalu. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan mengunjungi makamnya. Pemakaman sederhana di pinggiran Depok, hanya ditandai batu nisan putih bertuliskan Dharma Lesmana, guru yang tidak selesai mengajar. Aku berdiri lama di depan pusara itu. Hujan turun pelan, seperti mencoba menghapus dosa-dosa manusia yang terlalu besar untuk ditebus. Pak Dharma, kataku lirih, saya sudah menutup kasus ini. Tapi kenapa saya merasa, Bapak masih mengajar saya lewat cara-cara yang bahkan saya tak bisa pahami? Aku menunduk. Di antara rerumputan, aku melihat sesuatu yang setengah tertanam di tanah. Sebuah flash disk berwarna hitam dengan label pudar bertuliskan, "Untuk murid terakhirku." Tanganku gemetar saat memungutnya. Hujan makin deras. Aku tahu, di dalam benda kecil itu mungkin ada jawaban, atau jebakan. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa mengabaikannya. Aku memasukkan flash disk itu ke saku jas, menatap langit kelabu di atas pemakaman, dan berkata pada diriku sendiri, kalau memang ini belum berakhir, maka aku akan menuntaskannya. Malamnya, di ruang kerjaku yang sepi, aku menyalakan komputer dan memasukkan flash disk itu. Layar berkedip, menampilkan tampilan kosong beberapa detik, sebelum akhirnya muncul satu video. Dalam video itu, Pak Dharma duduk di depan kamera. Rambutnya mulai memutih, wajahnya lelah, tapi matanya masih sama, tajam dan berapi. Ade, kalau kau menonton ini, berarti aku gagal membuat dunia memahami. Tapi mungkin, hanya kau yang bisa melanjutkannya. Apa yang kita lawan bukan hanya sistem, tapi cara berpikir manusia. Mereka tunduk karena takut, bukan karena percaya. Ia tersenyum tipis. Kau dulu murid terbaikku. Dan kau masih punya kesempatan untuk membuat mereka berpikir, bukan hanya taat. Pilihlah sendiri, menjadi penegak hukum, atau pencetus perubahan. Video berhenti, dan aku menatap layar itu lama sekali. Dalam hening malam, hanya detak jam dinding yang terdengar. Entah kenapa, kata-kata itu terasa menusuk jauh ke dalam. Aku sadar, garis antara kebenaran dan gila begitu tipis. Mungkin aku selama ini hanya berlari dalam lingkaran ciptaan guruku. Atau mungkin, aku memang sedang dituntun untuk melanjutkannya. Beberapa bulan kemudian, publik kembali tenang. SMA 72 beroperasi seperti biasa. Namun di balik layar, aku masih menelusuri pola aktivitas mencurigakan di jaringan pendidikan nasional. Beberapa akun baru muncul dengan pola serupa seperti eLearn dulu, tapi kini lebih halus, lebih tersembunyi. Dan di satu layar terminal komputerku, pesan terakhir dari sistem Dharma masih terus muncul berulang-ulang, seolah menolak untuk mati. Generasi kedua sedang dimulai. Aku menatapnya lama, lalu mematikan komputer. Untuk sesaat, aku hanya ingin menjadi manusia biasa lagi, bukan polisi, bukan murid, bukan pemburu masa lalu. Namun jauh di dalam diriku,
Aku tahu ini belum berakhir. Mungkin tidak akan pernah. Aku menatap cermin di depan meja kerjaku, melihat pantulan wajah sendiri. Dan di balik sorot mataku, aku merasa seolah masih ada seseorang yang sedang mengamatiku dari dalam sana. Seseorang yang tersenyum tenang, seperti guru yang melihat muridnya akhirnya mengerti pelajaran terakhir. Akhir? Mungkin tidak. Karena setiap kebenaran selalu meninggalkan bayangan.